Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita bergembira bahwa Tuhan sungguh-sungguh memberkati kita dengan satu peristiwa besar, yaitu kebangkitan Tuhan. Siapkanlah pikiranmu, siapkanlah hatimu untuk berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, hari ini kami semua bergembira Dia, karena Engkau telah membangkitkan Tuhan Yesus sebagai bukti Kau mencintai dunia ini. Kau mencintai kami umat manusia. Dia yang telah mati meninggalkan dunia ini dikira bahwa Dia kalah kepada dunia. Dia kalah kepada kegelapan. Dia kalah pada maut. Tetapi hari ini Kau tunjukkan kuasa-Mu, bahwa Dialah Tuhan Yesus, Raja atas segala-galanya, Raja semesta alam. Buatlah kami semua juga berubah menjadi milik-Mu yang benar-benar dipercayakan untuk mendatangkan keselamatan juga kepada orang lain. Kamilah milik-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kemarin kita sudah bersama-sama mengikuti upacara mengenangkan kembali seranan wafat Tuhan Yesus yang rela mati untuk dunia ini, untuk menyelamatkan dunia ini. Memang budaya kematian itu senantiasa mendatangkan ketidaksenangan, ketidakamanan. Tetapi Tuhan Yesus membuktikan kuasanya, rela mati karena mencintai dunia ini, dan Dia mau manusia kembali kepada Bapanya, kembali kepada Allah di surga. Hari ini adalah hari Sabtu Suci. Ingat, hari suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Hari ini Sabtu Suci. Kita ingat kembali pada janji Yesus waktu Dia masih hidup di dunia. Dia katakan kepada para muridnya, "Aku ke Yerusalem untuk disengsarakan dan akan wafat di sana. Tapi pada hari ketiga, Aku akan bangkit kembali." Janji Yesus kepada para muridnya. Dan hari inilah Tuhan bangkit mulia. Hari inilah Tuhan jaya kembali. Waktu Yesus mati itu menunjukkan kemanusiaannya. Makanya tidak heran Dia sengsara, ada luka-luka pada tubuhnya, Dia jatuh. Itulah tanda kemanusiaannya. Tapi hari ini Yesus buktikan bahwa Dia bukan saja manusia biasa, tetapi Akulah Tuhan yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Peristiwa kebangkitan menunjukkan bahwa Dia sungguh-sungguh Tuhan yang berjaya, yang kuasai maut, yang kuasai iblis, tetapi juga yang mendapat kepercayaan Allah Bapa di surga, mengantar manusia kembali kepada Bapa untuk kembali berjalan dalam kebenaran, kebahagiaan bersama Tuhan. Saudara sekalian, dalam upacara Sabtu Suci ini ada 4 hal penting yang akan dibuat dalam liturgi. Yang pertama ialah lilin Paskah yang akan dinyalakan untuk masuk ke dalam rumah Tuhan, dan umat semua berbondong-bondong berarak bersama-sama menyaksikan lilin Paskah itu yang sudah dinyalakan ini masuk dalam rumah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan bangkit jaya. Itulah Yesus yang kini bangkit jaya, kemenangan atas maut. Peristiwa kedua ialah pemberkatan air baptis. Dalam liturgi sudah disiapkan 2 bejana, bejana air baptis dan bejana air biasa. Yang pertama itu pemberkatan air baptis. Saudara sekalian, air ini akan dipakai untuk membaptis orang-orang yang ingin menjadi orang Katolik. Memang sakramen baptis adalah satu sakramen yang mengantar orang menjadi anggota Katolik. Dan karena itu kalau mau menjadi anggota Katolik, hendaklah Anda dibaptis dulu. Ada betul-betul mau dibaptis dulu, sehingga hatimu sungguh-sungguh murni, dan Anda diterima sebagai orang Katolik. Dengan menerima sakramen baptis, maka Anda juga bisa menerima sakramen-sakramen lain. Teristimewa sakramen Ekaristi Kudus. Tidak heran saudara-saudara kalau dalam satu ibadat ekumene atau misa ekumene, di mana dihadiri oleh orang-orang yang non-Katolik, memang tidak bisa terima sakramen Ekaristi Kudus. Oleh karena apa? Belum resmi menjadi anggota gereja Katolik.
Dan karena itu, maaf ya kepada yang lain-lain, bila Anda melihat ada orang Katolik yang maju ke depan menerima sakramen Ekaristi Kudus itu, yang dalamnya ada tubuh dan darah Yesus. Yang kedua, pemberkatan air biasa. Air biasa ini bisa dipakai untuk memberkati rumah. Ya, kita mengeluarkan setan-setan dengan air ini yang sudah diberkati ini. Juga dipakai untuk memberkati kendaraan-kendaraan kita, memberkati ladang kita, memberkati sawah kita, memberkati usaha-usaha kita. Segala macam hal dapat dipakai untuk diberkati dengan pakai air yang sudah diberkati itu. Anda percaya? Bila air diberkati, iblis dipatahkan, kuasanya digagalkan, dan Anda selamat karena campur tangan Tuhan. Yang berikut, janji baptis. Sesudah pemberkatan air baptis dan pemberkatan air biasa, upacara janji baptis. Saudara, Anda pernah menerima sakramen baptis. Dan dalam sakramen itu ada satu pertanyaan, apakah engkau percaya pada Yesus? Dan apakah Anda rela juga menjalankan misi gereja? Misi yang sama di iman gereja Katolik, Anda mau enggak? Anda menjawab, ya saya mau. Sekarang Anda punya niat itu, Anda punya misi itu, Anda punya panggilan itu dibaharui kembali. Agar kalau manusia lama begitu kuat pada diri kita, kini kau dibaharui kembali oleh janjimu sendiri kepada Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Bahwa aku mau berjanji lagi, perbaharui semangatku, perbaharui niatku, perbaharui pikiranku, perbaharui hatiku, untuk hidup sesuai dengan semangat Yesus. Yang datang semata-mata untuk melayani karena mencintai umat manusia. Karena itu Anda sekalian, bagi umat Katolik, malam ini jangan lupa datang sembahyang. Memang Sabtu Suci itu biasanya upacara dijalankan pada malam hari, dan Anda mesti datang. Janganlah Anda berjanji nanti esok baru saya datang saja. Jangan. Malam ini Anda datang untuk perbaharulah janjimu, dan kau diberkati kembali. Karena Anda sudah berpuasa selama 40 hari. Datanglah berbondong-bondong ke rumah Tuhan, menerima tubuh Tuhan, tetapi juga berjanji kembali, membaharui kembali niatmu, agar supaya Anda juga terlibat dalam misi gereja. Itulah misi Yesus sendiri. Yang berikut ialah kita lihat kembali pada lilin Paskah itu. Lihatlah bahwa di gereja Katolik pada Sabtu Suci biasanya upacara pemberkatan lilin Paskah. Dan kemudian semua umat bersama-sama berarak dengan lilin Paskah itu masuk ke dalam gereja. Dan Anda menyanyi, cahaya Kristus, syukur kepada Allah. Luar biasa cahaya Kristus, cahaya Allah yang dilambangkan dengan lilin Paskah itu. Lilin Paskah menandakan bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit mulia, dan dialah terang bagi dunia. Ingat baik-baik, lilin Paskah menandakan bahwa dia sudah bangkit mulia. Yesus bangkit mulia dan menjadi terang bagi dunia. Menjadi terang itu berarti bahwa yang pertama dia mematahkan segala macam kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis, setan, roh jahat itu dia kalahkan dengan kuasa ilahinya. Dia terang bagi dunia. Itu berarti juga bahwa hendaklah dunia melihat sosok yang satu ini. Pedomanilah, teladanilah apa yang Tuhan buat kepada dunia ini. Kata-kata yang bagus keluarkan dari mulutmu. Kata-kata yang indah keluar karena hatimu sungguh-sungguh mencintai orang lain. Tanpa mengamuk, tanpa benci, tanpa dendam, tanpa marah. Karena hatimu sungguh-sungguh sudah diberkati oleh hati Yesus sendiri yang maha kudus itu. Dialah terang bagi dunia. Dan karena itu kita semua bersinar semata-mata kepada Yesus. Bersinar itu berarti bahwa percaya kepada Dia dan berharap kepada Dia dan mencintai Dia dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kemampuanmu dan pengetahuanmu. Seantero hati kita serahkan kepada Yesus yang mencintai Anda, yang rela mati karena Dia mencintai kau dan aku. Kita semua dicintai Yesus. Dan karena itu tidak heran kalau misalnya orang yang kerasukan setan
Ataukah orang-orang yang digodai, dihantui oleh setan? Lihatlah Yesus ini. Pandanglah Yesus ini. Dan kau akan terbantu. Karena Yesus juga mampu mengalahkan kuasa-kuasa ajaib aneh-aneh itu. Pribadi Yesus, terang dunia itu, mengalahkan segala-galanya. Termasuk juga bisa mengampuni dosa umat manusia. Yang kedua ialah bahwa karena kita lihat sosok yang satu ini sebagai terang bagi kita, maka kita juga mesti berusaha untuk datang kepada dia. Berusaha juga untuk datang mengambil apa yang dia punya sebagai milik kita. Kita bukan curi, tetapi kita meneladani cara hidup Yesus. Gaya hidup Yesus. Mencintai, siap melayani, menolong, membantu, berkorban untuk selamanya. Kita semua mestinya semacam begitu. Kebangkitan menandakan bahwa kita mesti lepaskan manusia lama kita. Kebangkitan menunjukkan bahwa kita mesti menjadi manusia baru. Sama seperti Yesus yang kini bangkit jaya. Kita juga mestinya bangkit jaya. Bukankah kita sudah berpuasa 40 hari? Kita berpantang, kita berpuasa, kita berdoa, dan kita berbuat kasih sebanyak-banyaknya. Pertobatan kita sudah lalui selama 40 hari itu. Dan Tuhan adakan supaya kita juga senantiasa bertobat terus-menerus tanpa batas. Karena kita percaya pada kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti mencintai kita itu. Kepada Dialah kita bersandar. Kepada Dialah kita berserah. Kepada Dialah kita minta bantuan. Karena Allah ada pada pribadi yang satu ini. Tuhan diutus ke dunia ini untuk kau dan aku, untuk kita semua. Berbahagia kita semua yang punya Yesus yang sungguh-sungguh mau rela mati untuk kita sekalian dan kini bangkit jaya sebagai tanda kemenangan atas maut. Dan kita semua juga mestinya bangkit bersama Tuhan. Kalahkanlah kuasa dosa, kalahkanlah kelemahan kita. Kita maju bersama-sama dengan Yesus, Sang Mulia itu. Agar iblis dipatahkan, kuasa kegelapan dikalahkan. Dan kita menjadi anak Tuhan. Anak yang percaya kepada Allah. Tetapi juga anak yang rela berbuat baik kepada orang lain sesuai dengan amanat Tuhan Yesus. Kasihlah sama manusia seperti kau mencintai dirimu sendiri. Itulah perintah Yesus. Kalau kau adalah muridku, lakukanlah apa yang saya perintahkan kepada engkau. Dan yang saya perintahkan ialah kasihlah seorang akan yang lain. Ingat kembali kami sebuti. Aku, guru dan Tuhan, membasuh kakimu. Hendaklah kamu juga sering membasuh kaki seorang kepada yang lain. Sebagai tanda kau adalah muridku. Saudara sekalian, selamat pesta Paskah. Selamat Hari Raya Paskah. Selamat bergembira dia. Karena Tuhan sungguh-sungguh bangkit. Kemenangan terjadi. Dan marilah kita bangkit bersama Yesus. Karena kita percaya. Kita punya Yesus. Kita punya Tuhan yang mencintai kita. Yang kini bangkit untuk mengalahkan segala macam kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi juga mengalahkan dosa. Dan kini dia mau kita semua jadi baru kembali bersama dia. Menang bersama dengan dia. Dan menjadi milik Allah. Marilah kita bersama-sama siapkan batin kita. Untuk bersyukur kepada Tuhan. Mohon bantuan dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih banyak kepadamu atas kebangkitan mulia yang kau nyatakan kepada Tuhan Yesus. Tetapi juga kepada kami semua yang percaya pada engkau. Bantulah kami ya Tuhan dalam kehidupan kami ini. Supaya kami sungguh-sungguh percaya kepada dia. Kepada Yesus, Guru kami, Juru Selamat kami. Dan semoga sebagai manusia yang bangkit, kami juga siap sedia berbuat baik senantiasa kepada orang-orang lain. Terpujilah engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.